Aku tuh lagi mau bikin dendeng dari daun singkong. Dimana kita bawangnya akan kita cincang terlebih dahulu ya, Nov. Saya akan potong-potong untuk daun singkongnya ya. Oke, kita akan tumis dia sampai harum. Ini baru kita akan memarkan nih, Nov. Coba ya. Mana sih? Kenapa nggak ada ya? Kenapa sih? Ini aku lagi BM banget makan dendeng kan. Mau dendeng vegetarian tapi abis di online foodnya. Biasaan. Kenapa? Pas banget nih. Aku tuh lagi mau bikin dendeng dari daun singkong. Wow, daun singkong. Emang bisa, Chef? Ya bisa lah. Apa sih yang Jason nggak bisa? Keren. Kamu mau bikin menu apa hari ini? Aku mau bikin yang manis-manis. Manis-manis. Jadi ada asin, ada manis ya? Oke, langsung kita buat ya. Oke ya, Chef. Benar. Tapi belum sapa Sobat Veggie. Benar juga. Oke. Halo Sobat Veggie, balik lagi di Vegetarian Kitchen. Nah, pastinya kita mau berbagi resep hits dan viral buat Sobat Veggie di rumah nih. Bener banget. Nah, tadi saya mau bikin yang namanya dendeng, tapi dari daun singkong. Langsung aja kita buat ya. Oke, di sini saya sudah siapkan ada daun singkong ya. Pertama-tama ini harus kita rebus dulu. Jadi kita akan siapkan dulu untuk alatnya. Oke, nah ini kita sudah panaskan untuk airnya. Nah, sebelum kita masukkan daun singkongnya, di sini kita bisa tambahkan dulu garam ya. Garam ya, supaya dia menaikkan suhu didih airnya dan juga memberikan rasa dan juga untuk membuat si zat pada si daun singkongnya ini supaya dia bisa cepat layu juga. Ya. Oke, ini dia sudah mendidih. Kita bisa masukkan daun singkongnya. Oke, sekarang kita akan rebus selama kurang lebih 10-15 menit sampai dia sudah mulai layu dan empuk. Setelahnya kita akan lanjut ke proses berikutnya. Nah, sekarang kita akan siapkan bahan-bahan untuk membuat dendengnya. Oke, Chef. Jadi sini ada bawang-bawang, di mana kita bawangnya akan kita cincang terlebih dahulu ya, Nov. Ada bawang merah. Oke, kemudian ada bawang putih. Bawang putihnya juga kita akan cincang sampai halus. Oke, setelah halus seperti ini akan saya masukkan ke dalam sini. Lalu dicampurkan ya, Nov. Oke, nah ini untuk tepung-tepungannya boleh juga dicampurkan, Nov, tapi dicampurkan dari yang telurnya dulu, Nov. Oke. Setelahnya boleh dikocok terlebih dahulu ya. Nah, sambil Nova mempersiapkan campuran telurnya, di sini saya akan potong-potong untuk daun singkongnya ya. Jadi kita akan cacah kasar, lalu kita akan campurkan dengan campuran telurnya.
Oke, nah ini daun singkongnya sudah kita cacah kasar ya. Sekarang kita akan masukkan ke dalam campuran telurnya yang sudah dibuat oleh Nova. Aduk Nov. Nah, ini kayaknya udah agak penuh nih, Chef. Kita ganti spatula aja ya. Boleh. Kita lagi ya, Nov. Kita masukkan. Oke, sekarang kita bisa tambahkan dulu ya. Di sini ada bumbu-bumbu perasanya ya. Oke. Oke, kita bisa masukkan Kaldu jamur, gula. Gula ya, sedikit gula. Dan di sini kita bisa menggunakan bubuk ketumbar. Oke, ini kita aduk rata. Setelahnya kita akan pindahkan ke dalam loyang, lalu kita akan kukus. Oke, nah ini daun singkong yang sudah tercampur tadi dengan telur dan lain-lainnya itu ya. Sekarang kita akan pindahkan ke atas cetakan seperti ini. Cetakannya boleh apapun sebenarnya Sobat Veggie. Yang penting nanti bisa mengcover ya untuk si daun singkongnya ini. Dan kalau bisa yang cukup tinggi, jadi supaya nanti dia ada bodinya ya. Ini kita tekan-tekan sampai padat. Nah, ini sudah padat untuk daun singkongnya. Sekarang kita akan kukus selama 30 menit. Nah, sekarang kita akan buat dulu untuk sambalnya sembari kita menunggu untuk si dendeng singkongnya sedang dikukus ya. Jadi di sini saya menggunakan cabai merah besar. Jadi kalau Sobat Veggie adanya cabai merah keriting juga boleh banget digunakan. Biasanya kalau untuk dendeng kan biasa sambalnya sambal kasar gitu ya. Nah, di sini untuk cabai merah besarnya sudah digoreng terlebih dahulu supaya dia keluar untuk airnya dulu. Karena cabai merah besar itu biasanya mengandung banyak air. Saya pengen tetap dapat tekstur kasar dari sambalnya ya. Nah, ini kita bisa masukkan ya ke dalam sini. Ini bijinya juga udah saya buang sebagian. Nah, di sini untuk tambah pedasnya saya bisa menggunakan cabai rawit merah ya. Tapi di sini mungkin saya cukup menggunakan 2 karena biasanya cabai rawit itu kan sangat pedas banget gitu ya. Nah, ini kita akan haluskan terlebih dahulu. Nah, ini tekstur yang kita mau ya. Jadi dia memang kasar seperti ini. Nah, terus kita bisa tambahkan ada bawang merah. Nah, dia sudah kasar seperti ini. Kemudian kita akan tumis dulu sambelnya, lalu kita akan siapkan untuk dendengnya. Oke, sekarang kita akan panaskan untuk pan-nya. Nah, ini kita bisa masukkan ya sambal yang sudah
haluskan tadi. Oke, kita akan tumis dia sampai harum. Lihat, biasanya kalau dendeng kan dia bumbunya, sambelnya itu kan sampai sedikit berminyak ya. Iya. Jadi memang dia harus glossy seperti ini. Oke, kita bisa tambahkan di sini seasoningnya ada garam. Dan juga ada kaldu jamur. Nah, tadi kalau misalnya cabai merahnya tidak digoreng terlebih dahulu, teksturnya nggak akan seperti ini nih, Nol. Jadi pasti akan lebih kasar dan biasanya rasanya langu. Ini sambalnya jangan dimasak terlalu lama supaya warnanya tetap segar seperti ini. Sekarang kita akan lanjut untuk si dendeng daun singkongnya.